Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita membedakan mana bisikan setan dan mana dorongan hawa nafsu supaya kita bisa menyikapinya dengan benar menurut fikih? Gini, nafsu itu asalnya dia netral. Dia mendorong untuk lawan dari takwa saja supaya takwanya muncul. Misal, memang unsur-unsurnya negatif semua. Marah, nafsu. Iri, nafsu. Dendam, nafsu. Sombong, dusta, nafsu. Itu ada di nafsu semua. Lawannya itu takwa. Lawannya apa? Takwa. Nah, di takwa itu lawan dari semua sifat yang tidak baik tadi. Misalnya di sini ada dusta, di sini ada jujur. Di sini ada sombong, di sini ada rendah hati. Nah, rendah hati itu bagian dari sifat takwa yang baik. Di sini ada sabar di takwa, di sini ada amarah di nafsu. Nah, nafsu itu diciptakan agar sifat-sifat itu bisa memunculkan sifat-sifat takwa. Kalau bahasa kerennya jadi katalis, menstimulus takwa supaya keluar. Misal, amarah kenapa diciptakan di nafsu? Bukan ingin membuat bapak jadi pemarah, bukan. Supaya sabarnya keluar. Sebab kalau tidak ada amarah, nggak mungkin orang sabar. Ibu kalau mau cek ya, gini, nanti suami pulang ke rumah, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada apa-apa, ibu bilang, papa sabar ya pak, sabar. Kira-kira suami ibu bilang apa? Nah, mama sehat, gitu kan? Ya kan mesti ada pemicunya dulu kan? Amarah itu diciptakan supaya sabarnya muncul. Jadi ketika suami tiba-tiba marah, sebetulnya Allah bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan bu. Supaya kesabaran pada ibu muncul. Kenapa harus muncul sekarang? Karena di depan ada masalah lagi yang muncul, butuh kesabaran yang ekstra yang sekarang sedang dinaikkan itu. Kalau dia nggak naik, rumah tangga ibu bisa repot di depan. Makanya dinaikkan dulu supaya kita siap menjemput ujian yang selanjutnya akan datang. Kenapa ujian itu akan datang? Karena doa ibu sendiri. Doa harapan kita itu tanda dijawabnya oleh Allah, datangnya ujian. Ujian itu jembatan menuju jawaban. Ya Allah, aku ingin lulus ya Allah dalam kuliah ini. Bagaimana cara lulusnya? Ujian. Kan nggak mungkin, nggak ikut sekolah tiba-tiba wisuda dapat ijazah misalnya, kan mustahil. Jangan dipotong ya, awas nih. Awas nih, kok nyambung aja ya. Saya nggak ikut-ikutan masalah-masalah politik gitu. Nah tuh. Awas. Ujian kan? Ini sih salah nih. Ada ujian dulu. Jadi dunia juga begitu. Kita dari SD mau ke SMP lewati apa? Nah, sekarang Anda berdoa, ya Allah anugerahkan saya kepintaran. Apa tiba-tiba langsung pintar? Kan belajar dulu. Ya kan? Belajar butuh pengorbanan kan? Cari buku, belajar pakai guru dan sebagainya, baru jadi. Nah, kadang-kadang kita minta, ya Allah anugerahkan aku rizki yang membuat aku lebih mudah ibadah kepadamu. Pengen mobil, apa langsung mobil datang? Kan tidak kan? Ikhtiar dulu kan? Walaupun ketika Anda ikhtiarnya, bisa Anda dengan berkhidmat ke masjid, lagi beres-beres. Bapak rajin sekali, saya amati sudah sepekan ada di masjid terus di sini, beres-beres. Rumah di mana? Saya di Tegal Pak. Beres-beresnya di Tanah Kusir. Kesini pakai apa? Ya seadanya aja jalan. Ya udah, biar Bapak gampang, besok saya kasih mobil ya. Bisa jadi. Bisa terjadi begitu. Ya, saya waktu satu kali ngajar di Bekasi, malamnya mimpi pegang setir mobil. Saya berangkat biasanya pakai motor. Nah, sama yang asistennya kawan, kan tinggal di pavilion di rumah itu waktu itu. Pagi subuh begitu mau berangkat saya bilang, Mas sini, saya nggak sebut nama, sini, tolong antar saya ke masjid. Tapi kalau pulang nanti jangan banyak tanya, pokoknya pulang aja. Nah beliau biasa bawa mobil kan, antar pakai motor. Setelah kajian ada jamaah yang ngajak ke rumah, Ustadz mampir sebentar, ngobrol udah. Ustadz gimana dakwah macam-macam. Nah Ustadz mohon maaf di depan itu mobilnya Ustadz. Oh mobil saya katanya. Oh iya mohon maaf walaupun tidak baru mungkin bisa memudahkan Ustadz untuk transportasi ke tanah sini. Cuma saya mau tanya, Ustadz bisa bawa mobil tidak? Saya bilang saya tidak Pak, tapi ini bisa. Jadi akhirnya pulang pakai mobil, motor disimpan. Saya bilang sama yang bawa, diam aja gitu. Sampai
Akhirnya mobil itu karena banyak orang pengen ngaji, pengen apa, karena bilang beliaunya, Ustadz kalau memang nggak cocok dijual nggak apa-apa, kalau perlu sama saya juga nggak apa-apa, jual lagi. Akhirnya saya jual, dibikinlah kemudian tempat untuk belajar, saya sewa ruko, didirikanlah Quantum Ahyar Institute di bulan Agustus tahun 2013. Di situ digantikan. Nah, untuk supaya orang ngaji ada yang belajar bahasa Arab di situ, ya, hampir tiap malam pada maghrib dulu datang belajar. Ada yang dari macam-macam, ada yang tukang cukur, ada yang dari perusahaan macam, masih ngaji dulu. Dari situ tiba-tiba Allah pertemukan lagi ngajar, ada adik di pesantren yang dulu saya dampingi, udah lama ketemu 11 tahun. Nah, di mana sekarang? Saya ngajar begini, senang beliau. Nah, tiba-tiba yang tadi itu diganti lagi dengan mobil yang baru lagi. Nah, baru sudah ada, sudah kemudian dari situ, alhamdulillah dapat tempat, nah itu dikasihkan lagi begitu, yang pakai lagi. Tempatnya kemudian dikembangkan lagi, lalu jadi tempat, setelah jadi tempat kita wakafkan. Itulah hidup kami seperti itu. Tuh, jadi ya alhamdulillah, jadi menikmati apa yang Allah anugerahkan, tapi sewajarnya saja. Ya, jadi kalau ada yang katakan, Ustadz orang kaya, Anda salah, saya kaya banget karena saya punya Allah. Enggak, saya punya Allah. Itu inti, kalau sudah merasa punya Allah itu ringan hidupnya. Kaya banget. Ya, karena punya Allah. Bukan berarti punya, tidak, okay? Apa umroh gini kadang nggak ada, uangnya nggak ada Pak, tapi hati kita kan yang tunjukkan. Kalau udah berikan sudah, tapi pas mau berangkat ada ya, tapi tidak semua hati begitu. Ada yang juga pengen diberangkatin nggak dikasih, ada yang pura-pura nulis gini pengen dikasih nggak dikasih gitu ya, emang kan kan nggak begitu juga semua jalan. Nah itulah nafsu. Jadi kalau nafsu itu cenderungnya biasa saja, dia kerjanya seperti itu, normal. Tidak ada bisikan yang harus kriminal, asalnya nggak kriminal, cuman mengkatalis saja supaya ini naik yang baiknya. Kadang-kadang ada yang biologis, pengen makan, mau lewat nih ada somai depan, mau masuk belajar, mau beli, ustadz datang, nanti aja bang, gitu kan. Begitu selesai lihat lagi udah habis somainya. Nah, pulang ke rumah kepikiran, sampai kepikiran mau tidur, sampai mimpi ketemu somai. Nah itu nafsu. Kalau setan tidak. Kalau setan bagaimana caranya dia maksiat? Itu tugasnya. Makanya disebut syaitan dari kata syatona, yang menjauhkan orang dari kebaikan. Setan itu tipikalnya yang penting maksiat. Gimana caranya maksiat? Kalau nafsu ingin aja, ingin gitu. Kalau setan gimana caranya maksiat? Wah, sepatu bagus nih. Pengen sekali punya yang seperti itu. Datang setan. Kapan? Kapan lagi ada kesempatan begini katanya kan? Nah, itu setan. Jadi cara membedakannya, kalau setan cenderung provokasinya pada maksi, kalau nafsu keinginan yang terus terbawa. Yang bahaya itu setan menunggangi nafsu. Ya, makanya kadang-kadang dalam bab tertentu dilarang kita berpenampilan atau menampakkan sesuatu yang menghadirkan dorongan nafsu supaya tidak ditunggangi setan. Kenapa ada batasan untuk perempuan menggunakan pakaian tertentu? Supaya di lawan jenisnya tidak aktif nafsunya, sehingga setan menunggangi. Kalau aktif, terus-terusan diikutin, dilihat, nanti datang setan. Lama-lama maksiat terjadi. Ya, demikian dalam kehidupan juga ya. Jadi, kenapa kita ibadah? Salah satunya mengendalikan apa? Nafsu. Makanya di Quran, di hadis ada belajar, makan secukupnya, tahu fungsinya. Kalau takwa, kebutuhan, nafsu, keinginan. Ya, misal, apa fungsinya minum? Kebutuhannya apa? Menghilangkan haus. Nah, nafsu memberikan warna dalam minuman itu. Pengennya apa? Oh, saya udah lama minum air bening, pengennya susu aja, ya kan? Nah, itu nafsu namanya. Jelas? Nanti mama besok kita makan apa? Nasi uduk Pak, gitu. Ya baik, kita berangkat nanti ya. Yang di mana? Yang di Paris. Ya benar? Itu nafsu. Nah, padahal kebun sirih juga ada misalnya kan. Nah, malam-malam tiba-tiba tinggal di Bekasi, pengennya nasi uduk kebun sirih, padahal nasi uduk banyak di sampingnya. Paksain nggak pengen berangkat ke sana, itu nafsu. Berangkat macet sampai ke sana habis, kan? Pulang kepikiran, itulah nafsu. Jadi cara membedakannya, nafsu cenderung support pada keinginan yang sulit untuk dihilangkan. Cara mengendalikannya, cari lawannya pakai takwa. Sedangkan setan itu cenderung mengarahkan pada maksi. Nah, caranya hindari bisikannya, cari lawannya. Lawan setan itu malaikat.
Karena itu malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Nafsu sesuai dengan fungsi manusia di dalamnya disebutkan 115 kali. Takwa yang sesuai fungsi memanage nafsu disebutkan 115 kali. Dari 240 kali penyebutan, 115-nya adalah fungsi mengendalikan nafsu. Jadi kalau kita belajar, nama manusia yang terkait dengan pengendalian nafsu namanya Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin mengendalikan nafsu, cari setiap kata Bashar dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata Nabi, saya pun manusia. Cuma bedanya, yuha ilayya. Saya manusia yang disempurnakan dengan diberi wahyu. Jadi Nabi dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga nafsunya Allah langsung yang jaga. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Bagaimana cara menjaganya? Jaga takwa yang sudah Allah titipkan pada diri kita dengan mengambil petunjuk Nabi. Nabi diajarkan, kita belajar dari petunjuk Nabi. Di antara cara membimbing itu mengendalikan supaya baik, tidak terjebak dalam pendewaan kehidupan sehingga nestapa saat kiamat tiba. Muncullah at-takwir untuk melipat segala yang diinginkan oleh nafsu. Itu kesimpulan hari ini. Semoga kita diberkahi, semoga dimaafkan segala salah kita, diampuni dosa-dosa.